Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Introduction to HR Talent Acquisition, Jumpstart Your Talent Acquisition Career Journey bersama expert.id. Wah, asik banget ya teman-teman malam hari ini. Kita ada 120 orang yang udah join di Zoom, ya gitu ya, dan jumlahnya masih meningkat terus gitu ya teman-teman. Salam kenal, aku Farhan yang malam hari ini akan mendampingi teman-teman semua menjadi moderator seperti itu. Nah, biar lebih seru gitu ya teman-teman, buat teman-teman yang bisa on cam, yuk kita on cam, kemudian juga ganti background sesuai background yang udah aku pakai ini ya, kayak gitu. Untuk backgroundnya bisa di-download melalui link yang sudah di-share sama tim expert seperti itu. Siap, terima kasih buat yang udah on cam ya dan sudah ganti background. Keren banget teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum bisa on cam nggak masalah gitu ya. Karena biasanya masih ada yang perjalanan pulang kerja, ada yang lagi mungkin sedang di kondisi yang tidak kondusif gitu ya. Jadi tenang aja nggak masalah gitu. Nah, teman-teman semua, gitu ya, aku izin memperkenalkan webinar pada malam hari ini, gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang Introduction to HR Talent Acquisition. Jumpstart Your Talent Acquisition Career Journey. Kurang lebih topiknya apa sih gitu ya teman-teman. Yang pertama ada dasar-dasar talent acquisition. Ini memang lagi ngetren banget gitu ya, talent acquisition. Lagi di mana-mana, talent acquisition, talent acquisition. Belum kalau yang lagi happening banget tuh tech talent acquisition kayak gitu ya. Nah itu dasar-dasarnya kayak gimana sih kayak gitu. Terus yang kedua, analisis dan perencanaan talent acquisition. Jadi kita nanti juga akan belajar tentang gimana sih menganalisis juga merencanakan proses talent acquisition itu. Setelah itu tools dan platform talent acquisition dan juga peluang karir sebagai talent acquisition. Kayak gitu ya. Dan tentu gitu ya, malam hari ini kita akan dibersamai oleh pembicara kita yang super keren banget gitu ya, yaitu Kak Atwan Sopiar kayak gitu ya. Tadi aku udah sempat ngobrol sama beliau, beliau pengen dipanggilnya Kak Wan aja gitu, biar ringkas gitu ya. Kak Wan ini seorang talent acquisition di Privy gitu ya. Untuk kenalan lebih lanjutnya gitu ya, nanti beberapa saat ke depan akan aku kenalin gitu ya teman-teman. Sabar dulu. Oke, karena sudah ada ratusan orang ya yang ada di Zoom malam hari ini, kayaknya eman gitu bahasa Jogjanya gitu ya, atau rugi gitu kalau misalnya kita nggak kenalan, kalau kita nggak berjejaring gitu ya teman-teman. Siapa tahu ada yang bisa dapat jodoh, ada yang dapat kerjaan, dapat partner bisnis kayak gitu ya teman-teman. Jadi mari kita connect. Caranya gimana? Silahkan tulis nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut webinar malam hari ini. Gitu ya teman-teman. Misalnya aku Farhan, seorang digital marketer, aku ikut webinar malam hari ini karena pengen tahu nih tentang talent acquisition itu seperti apa sih kayak gitu. Yuk bisa ditulis di kolom chat kayak gitu ya. Biar kita bisa tahu juga gitu ya, teman-teman sekarang kesibukannya sebagai apa, kemudian sebetulnya ikut webinar malam hari ini tuh tujuannya apa kayak gitu. Oke, udah ada yang mulai ngisi ya. Terima kasih Kak Nuriska Alfadila. Salam kenal Kak, mahasiswa. Wah ini keren banget ya. Ingin menambah pengetahuan dan menambah skill. Wah siap. Kayak gitu ya. Keren banget ya. Mahasiswa tapi udah uh, sneak peek gitu ya. Pengen curi-curi tahu tentang profesional career kayak gitu ya. Terus ada Kak Ratna, job seeker, menambah skill, relasi, tambah sertifikat di CV. Hihihi. Wah, Kak Ratna, salam kenal juga kayak gitu ya, job seeker ya. Banyak juga yang ikut webinar kita, ikut bootcamp kita, itu job seeker teman-teman, job seeker, job hunter. Sekali lagi kami, expert, sangat berharap gitu ya dengan teman-teman join di webinar, di mini bootcamp, di bootcamp kami gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan karir yang diimpikan kayak gitu ya. Dan untuk semua job seeker, kita doakan semoga bisa mendapatkan karir yang teman-teman pengen gitu. Terus ada Kak Alif, mahasiswa mencari relasi. Wah, keren banget ya. Mahasiswa tapi udah nyari relasi. Salam kenal Kak Alif. Ada Kak Torik Nur Hidayat, mahasiswa ingin menambah pengetahuan dan meningkatkan skill. Wah, banyak banget ya yang mahasiswa. Terus ada Kak Daniel, salam kenal Kak Daniel. Product Development, asesor LSP BLK Lembang. Wah,
Ini dari rekan-rekan profesional juga ada ya, seperti Kak Daniel ini gitu ya, motivasinya ingin menambah pengetahuan lebih. Wah, sekali lagi ini momen berjejaring yang luar biasa banget, karena ada rekan-rekan profesional juga. Salam kenal Kak Daniel. Terus ada Kak Adelia, pencari kerja menambah ilmu. Halo Kak Adelia, job hunter juga ya, semoga dapat pekerjaan. Ada Kak Nur Septiana, mahasiswa nambah ilmu. Kak Rio Alfandi, mahasiswa. Kak Dian, job seeker. Salam kenal semuanya. Wah, banyak banget ya teman-teman. Oh, ini ada yang pelajar SMA juga. Keren banget ya Kak Zafran. Halo Kak Zafran. Wah, karena banyak banget yang nulis ya teman-teman. Mostly mahasiswa, job seeker, ada juga yang sudah bekerja. Ini ada Kak Eko, development, menambah ilmu, salam kenal Kak Eko. Ada Kak Ivana, HRGA gitu ya. Know in depth about HR, especially in talent acquisition, also the certificate. Wah, oke Kak Ivana, bisa diterima kayak gitu ya. Terus ada Kak Margareta Hermanto. Aku Margareta sebagai HRD, salam kenal. Motivasi ikut seminar buat nambah ilmu sekalian dengar sharing-sharing dari expert di bidangnya. Hopefully bisa diaplikasikan di lingkup kerjaku. Amin, amin, amin. Wah, banyak banget ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau berjejaring gitu ya. Mohon maaf nggak bisa dibaca semua gitu ya. Buat teman-teman yang mau saling follow-follow LinkedIn boleh gitu ya. Saling follow LinkedIn, silahkan. Oke, kita masuk ke berikutnya. Agenda kita gitu ya. Jadi agenda kita malam hari ini kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan. Kita ada 4 agenda teman-teman. Yang pertama ada expert program overview. Kemudian ada presentation session dari Kak Wan, pembicara kita. Kemudian ada live demo session. Ini saya belum tahu apakah akan ada atau enggak. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada nanti kita skip ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada Q&A dan foto bersama. Oke, kita langsung masuk ke acara yang pertama gitu ya, expert overview. Oke, aku kenalin dulu ya teman-teman expert gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu nih siapa sih penyelenggara webinar atau mini bootcamp pada malam hari ini gitu ya. Jadi expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi gitu ya. Jadi teman-teman profesional gitu ya, personal dan juga korporasi yang grup gitu ya teman-teman, corporate training gitu ya, itu bisa diakomodasi nih melalui platform expert gitu ya untuk melatih, menaikkan skill gitu ya. Dan kita di expert ini menyediakan di banyak bidang ya teman-teman, seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, bahkan English and scholarship. Dan di bulan ini, di bulan November teman-teman, kita juga melebarkan sayap, kita ekspansi bahkan di dunia HR kayak gitu ya. Oke, itu expert teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum follow sosial medianya expert, jangan ketinggalan gitu ya teman-teman. Ada Instagram, ada TikTok, ada LinkedIn gitu ya. Teman-teman bisa langsung follow supaya apa? Supaya tidak ketinggalan info-info yang menarik gitu ya di sosial medianya expert. Nggak cuma info-info tentang update kerjaan gitu ya teman-teman, tapi juga tentang mini bootcamp, tentang program-programnya expert kayak gitu. Seru banget pokoknya. Teman-teman bisa follow. Kalau nggak salah gitu ya di Instagram Expert sekarang sudah 17-an ribu followers. Perkembangannya cukup signifikan gitu ya. Juga TikToknya sudah di angka 20.000 followers. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Juga di LinkedIn-nya Expert gitu ya. Buat teman-teman yang pengen tahu portofolio alumni Bootcamp Expert gitu ya. Bisa lihat tuh di LinkedIn-nya Expert. Asik. Oke, terus juga ada Twibbon Challenge nih teman gitu ya. Jadi biar semangat dan teman-teman yang menginspirasi ini gitu ya bisa tershare, tersebar luaskan di Instagram dan di LinkedIn gitu ya. Silahkan gitu ya teman-teman yang mau gitu ya bisa menggunakan Twibbon gitu ya, mengikuti teman-teman yang lain gitu ya, Twibbonnya expert gitu ya. Dan kemudian dipasang atau dipost di IG-nya teman-teman kayak gitu, upload foto plus Twibbon kayak gitu. Udah banyak ya yang upload Twibbon karena Twibbonnya juga skena gitu teman-teman. Terus juga ada buat malam hari ini Expert IG Challenge teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang ngerasa asik nih gini ya, dan bisa buat personal branding juga gitu ya. Mari kita share gitu ya keseruan webinar atau mini bootcamp Expert malam hari ini melalui IG Story teman-teman. Kayak gitu. Jangan lupa ya.
pasang gitu ya di IG story teman-teman. Kemudian jangan lupa tag expert dan juga tag Kak Atwan Sopiar gitu ya, pembicara malam hari ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa kita repost gitu ya di story IG-nya expert gitu. Dan juga teman-teman juga lagi nge-trend ya buat teman-teman yang pengen share di LinkedIn gitu ya. Nanti kan semua peserta gitu ya yang mengikuti mini bootcamp melalui Zoom akan mengisi presensi dan akan mendapatkan sertifikat. Nah, teman-teman bisa langsung post sertifikatnya di LinkedIn gitu ya, karena bisa menjadi portofolio gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang masih mencari pekerjaan, masih mencari peluang lain kayak gitu ya. Teman-teman bisa nih langsung ke LinkedIn gitu ya, langsung post sertifikat dari mini bootcampnya Expert. Oke, ini sedikit tentang expert recap ya di 2023. Kita baru teman-teman sekitar Maret 2022 sampai sekarang November 2023 itu kita sudah ada 3.700-an teman-teman. Ini mohon maaf belum diupdate ya teman-teman. Kalau sampai November itu sudah sampai 3.700-an alumni expert bootcamp. Jadi walaupun baru, alhamdulillah pertumbuhan kita gitu ya, pertumbuhan manfaat kita expert gitu ya itu sudah sangat luas di seluruh Indonesia. Bahkan alumni kita ada yang di Taiwan juga teman-teman. Jadi ya alhamdulillah growth yang sangat bisa disyukuri kayak gitu. Kalau teman-teman pengen jadi bagian dari expert, mari kita kepo-kepoin dulu aja info dari expert. Nah, ini ada 73 mini bootcamp atau webinar. Juga udah lebih dari 100 ya berarti sekarang teman-teman untuk bootcamp yang kita selenggarakan. Kita juga ada end-to-end expert training provider atau corporate training gitu ya teman-teman. Ada cyber security, ada Microsoft Suite, ada deep technology, ada Internet of Things kayak gitu ya, banyak banget gitu ya. Jadi buat teman-teman rekan profesional, teman-teman HR kayak gitu ya, yang sekarang lagi nyari corporate training gitu ya, corporate training partner gitu ya, bisa juga tuh kepoin expert, hubungi expert gitu ya. Nanti teman-teman dari expert akan melakukan pelatihan custom yang akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan teman-teman. Nah, ini contoh portofolio kami gitu ya. Ada Peruri, salah satu BUMN di Indonesia, percetakan uang gitu ya. Meminta pengadaan pelatihan bootcamp IoT untuk 125 karyawan. Juga ada PLN gitu ya, pelatihan Microsoft Word. Ada SMK juga gitu ya, ada pelatihan IoT, Arduino. SMK Wikrama ada pelatihan bootcamp Excel gitu ya. Terus ada juga instansi seperti rumah sakit. Juga ada yang terbaru itu kita kerjasama sama UI ya, tentang pelatihan deep learning for medical imaging gitu. Oke, biar nggak lama gitu ya teman-teman, aku izin panggilkan dulu pembicara kita malam hari ini yaitu Kak Wan. Halo Kak Wan. Halo Mas Farhan, oke suaraku terdengar ya? Siap terdengar Kak Wan. Oke. Gimana nih Kak Wan? Lihat semangat dan antusiasme dari teman-teman peserta malam hari ini. Happy atau seperti apa yang dirasain? Rasanya happy ya pastinya ya Mas Farhannya. Jadi kurang lebih ada 130-an lebih ya yang udah bergabung. Harapannya mungkin yang bakal aku bagiin bisa jadi hal-hal yang bermanfaat ya bagi itu yang sudah menjalankan di posisi HR Talent Acquisition ataupun yang baru atau mungkin yang lagi pengen cari tahu kali ya Mas Farhan seperti itu. Jadi karena sharing adalah salah satu hal yang cukup mengasihkan ya Mas Farhan ya. Jadi kan nanti mungkin hal-hal yang bisa aku sampaikan di sini mungkin teman-temannya yang nggak atau belum sempat hadir mungkin bisa ikut di sesi yang lain atau mungkin bisa disebarkan lagi ya Mas Farhan ya. Seperti itu. Gitu dia Mas Farhan. Wah, siap Mas kayak gitu ya. Tadi katanya Kak Wan ya, mungkin di sini ada yang pengen lebih tahu lagi tentang HR, dunia HR, spesifiknya talent acquisition, atau yang benar-benar baru masuk gitu ya, lagi ngepo-ngepoin, lagi nyari tahu kayak gitu ya. Semoga kita di expert bareng Kak Wan gitu ya bisa meluaskan manfaat tadi seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sesinya Kak Wan, aku izin nge-share dulu presensi ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen dapat presensi bisa di screenshot terlebih dahulu presensinya kayak gitu ya. Atau bisa klik di link yang ada di kolom chat kayak gitu. Biar nanti ketika sesi jangan bertanya gitu ya. Presensinya mana? Presensinya mana? Presensinya sudah kita share gitu ya teman-teman. Nanti ketika sesi bisa langsung fokus di sesi yang diberikan Kak Wan. Dan yang kedua teman-teman, kalau ada pertanyaan gitu ya, teman-teman bisa langsung masuk ke menti.com gitu ya, dan kemudian masukkan kode 54510979. Kemudian dimasukkan untuk
pertanyaan yang teman-teman akan tanyakan ke Kak Wan kayak gitu. Oke, mungkin itu saja Arul pada malam hari ini. Langsung saja gitu ya teman-teman, kita mulai sesi dari Kak Wan, Introduction to HR Talent Acquisition, Jumpstart Your Talent Acquisition Career, Your Career Journey, bersama Kak Atwan. Waktu dan screen saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Farhan buat waktunya dan buat sesinya juga dimulai. Ini aku izin share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman ya. Oke, sip. Sudah, Nah, Kak Atwan. terima kasih buat waktunya, buat Expert ID dan rekan-rekan tim dan teman-teman yang udah bergabung ya, 130 orang di sini. Salam kenal, aku Atuan Sofiar. Biasa dipanggil Atuan, pernah dipanggil Sofiar, kadang dipanggil Wan juga. Mungkin panggil Wan biar jauh lebih simpel dan cepet kali ya, karena kalau panggil Atuan kayaknya agak jangkut gitu biasanya lidahnya. Oke, senang sekali bisa hadir di sini dan bisa nge-share berbagai hal yang pernah aku jalani kurang lebih 4 tahunan ini, spesifik di posisi HR, spesifiknya lagi di ranah rekrutmen, talent acquisition, seperti itu. Harapannya di sini bisa menjadi salah satu hal buat teman-teman untuk belajar dan sharing juga. Aku cukup dan sangat senang buat membagikan hal-hal yang sudah pernah aku lalui dan jalanin, dan harapannya teman-teman mungkin yang lagi di posisi yang sama atau lagi baru mempelajari ataupun lagi ngepoin ini bisa jadi salah satu hal jadi komparasi juga ya atau jadi insight baru dan mungkin kita juga bisa berdiskusi ya via chat jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan seperti itu. Nah, nanti aku akan memaparkan berbagai hal, semisal mungkin pengen nanya tadi bisa ke Menti ya, bisa di linknya juga atau di chat juga mungkin boleh ya teman-teman panitia expert, nanti kita bakal sesi tanya jawabnya di akhir ya. Jadi mungkin sembari teman-teman lihat, sembari dicatat juga ya, mungkin ada yang bingung atau misalnya pengen nanya, jadi bisa keinget ya seperti itu ya teman-teman. Oke, bicara terkait apa namanya untuk di sini sendiri seperti aku sampaikan, karena kita dari berbagai macam orang ya atau latar belakang di sini, aku sangat embrace untuk hal-hal yang sifatnya baru ya gitu. Seperti yang aku tuliskan di sini, jadi untuk pintu untuk kita tumbuh nih teman-teman, itu gimana caranya kita buat perspektif kita atau sudut pandang kita jadi seorang pemula nih gitu. Semisal teman-teman udah pernah menjalani, nge-refresh lagi jauh lebih paham. Untuk teman-teman yang masih baru bisa jadi hal wadah buat teman-teman belajar seperti itu. Jadi belajar nggak cuma di sekolah atau di kuliah aja ya teman-teman, bahkan ketika teman-teman nanti masuk di dalam pekerjaan banyak sekali hal-hal baru yang teman-teman juga perlu dalami dan pelajari seperti itu dengan perspektif seorang pemula nih ceritanya. Jadi teman-teman itu nggak terlalu takut untuk mencari hal-hal yang baru gitu, terlepas dari udah lulus atau mungkin baru belajar, terlepas dari hal-hal yang lainnya ya. Seperti itu. Nah, kita next lagi. Oke, di sini sebentar. Oke, ini ya teman-teman highlightnya yang ingin aku eh, paparkan. Yang pertama nanti kita akan mengenal dulu terkait apa sih talent acquisition itu. Karena mungkin acap kali teman-teman sempat dengar istilah rekrutmen, ada juga rekrutmen dan selection, cukup bervariatif dan banyak ya. Tapi di sini aku coba ngasih sudut pandang yang pernah aku rasakan sebelumnya. Karena aku sempat berada di posisi yang namanya sisi rekrutmen. Ada juga yang move, bilangnya sekarang lagi trennya talent acquisition. Atau kadang tadi sempat di-mention juga ya sama Kak Farhan, tag talent acquisition atau tag recruiter juga. Itu apa sih sebenarnya? Setelah itu kita akan pelajari yang kedua terkait yang ini ya, analisis sama planningnya. Em, ada hal yang unik jika kita lihat dari sisi kacamata talent acquisition. Mungkin yang kebayang di pikiran adalah sekedar interview, nyari kandidat, selesai. Tapi lebih dari itu. Ada hal-hal yang sifatnya analisis dan sifatnya yang perencanaan, ini yang perlu kita sama-sama tahu seperti itu. Dan selanjutnya, setelah kita tahu, ya kita mesti paham juga kira-kira platform sama tools yang mesti digunakan itu apa sih biasanya. Karena kan sempat dengar juga ada ATS, terus talent acquisition kalau
kerja pakai apa aja sih? Nah, nanti kita bakal ulas ya di sini. Dan yang terakhir terkait opportunity di sisi karir. Talent acquisition itu salah satu dari sekian banyak sub posisi di human research sebenarnya. Jadi di HR ini semakin berkembangnya waktu, subnya tuh makin banyak dan makin detail. Nah, nanti di sini bakal ada pilar-pilar HR dan koneksinya nih. Kira-kira kalau talent acquisition bakal stop di sini aja atau bisa ke ranah yang lain atau gimana nih? Seperti itu. Nah, ini nanti kita bakal bahas bersama-sama ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya ya. Oke, introduction dulu nih terkait ini. Ini secara definisi yang aku ambil dari AI HR. Mungkin teman-teman bisa cari tahu juga. AI HR ini jadi salah satu dari beberapa panduanku juga terkait sudut pandang dari sisi HR. Seperti itu. Jadi ini lebih ke asosiasi HR ya, yang memang menaungi beragam HR profesional yang nanti teman-teman bisa lihat juga cukup menarik sih, baik dari sisi website dan lainnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut AIHR, dia mendefinisikan talent acquisition itu sebuah proses. Nah, proses kan berjangka ya. Dari sisi mengidentifikasi, cara kita attract atau menarik, terus kita memilih, sama kita mempertahankan nih, atau retain bahasanya dan bahkan sampai ke mengembangkan talent yang berkualitas. Berkualitas ini ketika di fasenya mungkin kandidat yang kita cari dia udah masuk di sebuah perusahaan seperti itu. Nah, hal ini jadi salah satu hal yang biasanya orang bilang itu atau kadang aku sering gunakan juga termsnya itu candidate experience seperti itu ya. Candidate experience CE biasanya. Nah, jadi talent acquisition enggak serta-merta hanya interview hiring selesai, tapi kita menjaga dari sisi pengalaman seorang kandidat itu dari awal kita proses sampai akhirnya dia masuk dan bekerja itu bisa smooth seperti itu. Itu dia ya teman-teman dari sisi definisi dari talent acquisition itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya, nah kalau dari sudut pandang aku sebenarnya talent acquisition itu jadi rekan bisnis sebenarnya. Kenapa rekan bisnis? Eh, Mungkin ini kita akan bahas juga di slide selanjutnya. Perbedaan talent acquisition itu apa? Karena talent acquisition ini teman-teman sifatnya itu bakal long term ya, enggak jangka pendek seperti itu. Bakal lama prosesnya, enggak serta-merta hanya close sebuah posisi. Jadi kita itu harus berperan aktif bersama dengan stakeholder. Stakeholder ini mungkin bisa kita kategoriin sebagai user atau hiring managers atau calon atasan si kandidatnya nih ketika nanti bakal join seperti itu. Dan stakeholder ini juga nggak cuma sisi tim talent acquisition, spektrum HR lainnya juga kita harus berkolaborasi karena talent acquisition ini sendiri atau mungkin kita bilangnya TA kali ya biar lebih cepat gitu ngomongnya ini perlu berkolaborasi juga dengan HR yang lain karena nggak bisa bekerja sendiri, butuh mereka untuk bantu mensupport proses dari sisi pengalaman kandidatnya ketika kita proses sampai nanti akhirnya dia bergabung. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita analogikan talent acquisition ini jadi sebuah partner atau pasangan rekan bisnis. Kenapa sih sampai ranah ke bisnis kayaknya jauh banget nih ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat, nah nanti setelah ini kita bakal lihat ya, kenapa bisa sampai sejauh itu untuk seorang talent acquisition. Gitu dia. Oke, aku next terlebih dahulu. Nah, seperti yang aku sampaikan sebelumnya ya. Eh Dulu pertama kali juga aku menyentuh di ranah HR, apalagi di talent acquisition, naming atau title yang cukup familiar itu adalah seorang recruiter ya, rekrutmen familiar ya. Sampai pada akhirnya talent acquisition ini muncul seperti itu. Kalau aku lihat pada saat itu sebelum era pandemi muncul, istilah talent acquisition ini sudah begitu familiar dan cukup diketahui dan diimplementasikan di beberapa perusahaan. Dari sudut pandang kacamataku untuk di beberapa perusahaan startup ya, teman-teman, istilahnya bisnis yang baru grow atau dirintis,
talent acquisition ini jadi salah satu hal yang digunakan seperti itu. Jadi nggak hanya rekrutmen sendiri. Tapi rekrutmen ini bakal masih ada atau enggak sih sebenarnya? Nah, di sini aku bagi jadi 4 pilar ya, teman-teman. Perbedaan dari sisi rekrutmen atau kita bisa bilang recruiter atau talent acquisition itu sendiri. Ada 4 nih. Pertama dari scope-nya, terus yang kedua dari time horizon atau dari sisi waktu ya, terus hubungannya, terus strategic planning itu sejauh apa sih untuk di antara kedua ini. Perlu dicatat sebenarnya kedua ini nggak ada perbedaan dan nggak mendiskreditkan posisi tertentu ya. Karena yang perlu aku garis bawahi adalah sebuah perusahaan itu akan balik lagi. Kita lihat dari sisi seberapa besar sih luas perusahaannya, karyawannya seberapa banyak, dan tipikal butuh kandidatnya itu sejauh dan secepat apa. Nah, ini ngaruh dari sisi scope responsibility-nya. Kalau di sisi recruiter, recruiter ini nanti bakal fokusnya di ranah ini aja, teman-teman. Memang ketika memang kita lagi hiring, mulai dari job opening ya, tayang tuh beberapa lowongan ya di sosial media, kadang di websitenya, kadang juga di beberapa job platform lainnya ya. Mungkin contoh kayak di LinkedIn, Tech in Asia, Indeed, Jobstreet, mungkin sudah cukup familiar ya teman-teman. Nah, mereka fokusnya hanya di sana dari sourcing, conduct initial screening, coordinating interview, sampai akhirnya kandidatnya udah masuk dan ya udah selesai. Recruiter ini dari sisi tanggung jawab udah selesai. Karena nanti yang akan proses kandidatnya lebih jauh adalah tim HR yang lain. Seperti itu. Bedanya untuk di talent acquisition, kita handle itu sampai entire proses sebenarnya. Entire proses ini sejauh apa sih? Jadi ketika contoh nih, sebuah perusahaan A butuh seorang sales di daerah Yogyakarta. Sebelum kita cari kandidatnya, kita tuh harus lihat dulu dari sisi planningnya. Jadi lebih banyak pertanyaan why. Kenapa sih butuh itu? Ngaruhnya nanti ke bisnis sejauh apa? Jadi bisa sejauh itu kita tanya. Kenapa? Karena beberapa user, contoh nih, atasannya atau mungkin pemangku jabatan di sebuah perusahaan, mereka hanya berfokus untuk ya udah adain orang aja biar ada yang kerja. Tapi nggak serta-merta harus seperti itu. Jadi kita perlu perhitungkan juga. Karena garisnya bakal banyak banget. Nah ini ntar aku bakal bantu jelasin juga ya teman-teman. Kurang lebih skopnya seperti ini ya. Antara recruiter sama talent acquisition. Seperti itu. Nah, kadangkala recruiter ini cukup banyak atau sering untuk di perusahaan yang sebenarnya cukup stabil ya, atau memang dari sisi SOP-nya itu udah ada, jadi bisa langsung di running. Dan beberapa posisinya itu cukup repetitif untuk dicari, seperti itu. Beda halnya sama yang talent acquisition. Kadangkala job yang dicari itu mungkin di market belum ada sama sekali. That's why talent acquisition itu bantu si hiring managers atau user atau calon atasannya untuk bantu ngedefine atau menjabarkan lagi setiap posisinya. Lanjut ke time horizon nih. Seperti yang aku sampaikan, untuk di rekrutmen sendiri, aku sempat juga cari pada saat itu di perusahaan awal untuk posisi sales. Untuk posisi sales itu sales lapangan ya pada saat itu butuhnya cepat dan harus masuk. Kenapa butuh masuk? Karena untuk ngegenjot dari sisi sales atau growth perusahaan. Jadi untuk tipikal cari sales itu jadi cepat alurnya. Ketika ada posisi yang kosong, udah harus segera diisi seperti itu. Jadi day to day-nya kita hanya fokus di sana seperti itu. Kita nggak handle lagi hal-hal yang lainnya. Sementara untuk yang di talent acquisition, kita itu harus lihat dulu demand-nya ini ada nggak ya. Terus kalau misalnya cari sales ini, kalau di tempat lain itu namanya tetap sales atau mungkin ada kadang-kala ada yang bilang business development juga. Ada juga yang bilang account eksekutif. Nah, bisa sampai ke arah sana seperti itu. Nah, ini ya dua perbedaannya. Jadi memang untuk yang di sisi waktu, recruiter ini jauh lebih cepat prosesnya. Seperti itu. Sementara di talent acquisition ini butuh proses dulu sebenarnya. Itu dia. Next, kita lanjut ke ranah relationship building ya. Recruiter bisa aku bilang cukup transaksional sebenarnya ketika ingin proses sebuah job yang ingin diisi ya atau segera difulfill nih seperti itu. Jadi ketika ada job masuk ya udah diselesaikan dan nanti kita bakal
Kalau udah selesai, udah cari lagi kira-kira job mana yang mesti kita selesaikan seperti itu. Karena tanggung jawab untuk memanage atau managing kandidat yang bakal masuk itu udah di ranah HR yang lain seperti itu. Sementara untuk di talent acquisition di sini ketika udah selesai nge-close nih sebuah posisi yang ingin dicari, enggak berhenti aja. Kita bakal lihat kira-kira ke depannya kalau cari sales butuh lagi nggak ya? Aku mesti nyiapin kandidat gak ya in case si sales ini misalnya resign seperti itu. Jadi aku udah siapin dari jauh-jauh hari seperti itu. Nah, pikirannya udah ngarah ke sana seperti itu. Sama kita juga nggak consider di sini ada sebutannya aktif sama pasif kandidat. Aktif kandidat adalah kandidat yang apply secara langsung di perusahaan teman-teman nih, contohnya. Baik itu via email atau via website atau via job platform atau mungkin ada yang langsung nge-WhatsApp. Nah, itu aktif kandidat. Jadi mereka yang memang sedang lagi cari pekerjaan seperti itu. Terlepas dari dia belum punya pekerjaan atau mungkin sudah bekerja ya. Itu kita kategorinya aktif kandidat. Sementara untuk passive kandidat sendiri, ini adalah kandidat yang kita approach sendiri sebenarnya. Gitu. Kenapa kita approach? Kebanyakan sih ini untuk tipikal pekerjaan yang cukup sulit ada di market atau mungkin ada di lapangan kali atau mungkin contohnya di Indonesia deh. Misal cari posisi yang contoh kita cari head of HR misalnya. Kadang-kadang kan head of HR ini carinya cukup sulit kalau dia memang nggak lagi cari pekerjaan ya. Tapi kan biasanya untuk posisi strategis dan butuh kalian khusus itu cukup sedikit di market. Mau nggak mau kita harus cari dan sifatnya menawarkan seperti itu. Sebenarnya recruiter juga memikirkan hal ini sih sebenarnya. Cuman memang kadang-kala ini muncul itu ketika jobnya ada aja seperti itu. Jadi kurang lebih relationship-nya seperti ini sih. Sebenarnya bagian di recruiter itu ada di talent acquisition, tapi nggak semua di scope talent acquisition ini ada di recruiter. Seperti itu. Dan yang terakhir terkait strategic planning. Recruiter cukup jarang terlibat dalam diskusi yang cukup panjang dan sifatnya strategis dengan manajemen sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya recruiter ini udah punya lead tersendiri sih biasanya. Leadnya ini kadang yang bantu diskusi dengan manajemen yang pada akhirnya nanti bakal dibagi ini job mana aja yang mesti diposisi ke recruiternya seperti itu. Jadi less involvement lah ceritanya. Beda halnya sama talent acquisition. Talent acquisition terlepas dari dia sudah punya seorang supervisor, dia sudah punya seorang manager, atau dia sudah punya seorang head misalnya talent acquisition, dia tetap harus dibutuhkan. Karena TA ini yang harus interaksi langsung dengan si usernya. Jadi di beberapa praktik untuk posisi talent acquisition yang sudah mulai diadaptasi, misalnya aku punya 3 orang tim di perusahaanku itu punya 6 departemen. Kadangkala satu talent acquisition ini bisa pegang 1, 2 sampai 3 departemen. Jadi udah in charge, ada PIC-nya seperti itu. Jadi memang bisa langsung. Sementara di recruiter kadangkala bisa seperti itu, kadangkala enggak. Nah, mungkin teman-teman yang sempat tahu ada juga istilahnya headhunter ya. Headhunter ini yang biasanya ada di consulting. Nanti teman-teman bisa cari tahu ya rekrutmen konsultan yang ada di Indonesia cukup bervariatif juga. Aku sempat berada di posisi itu juga, nggak begitu terlalu lama, tapi sempat melihat beberapa perbedaan. Dan yang aku lakukan adalah mostly di ranah recruiter, rather than di talent acquisition itu sendiri. Kenapa? Karena hal-hal yang aku lakukan di recruiter ini sifatnya repetitif ya, teman-teman. Berulang-ulang seperti itu. Jadi misalnya kalau headhunter itu nanti teman-teman bisa sembari cari tahu juga kita itu kerjasama dengan klien yang dimana klien butuh posisi ini ya udah kita bantu cariin seperti itu dan sifatnya repetitif. Nah kadangkala mungkin tadi sempat dimention juga ya sama Kak Farhan ada sebutannya tech talent acquisition gitu ada atau juga mungkin sebutannya tech recruiter gitu. Istilah itu muncul ketika memang nggak bisa kita pungkiri ya startup berkembang pre sama pas post sama iya post pandemi ya itu udah mulai berkembang dan memang pada saat itu dari sisi
developer jadi banyak karena kita udah mulai masuk ke ranah digital ya, dari sisi perusahaan udah nggak konvensional lagi. Jadi ketika buat sebuah produk itu udah nggak pakai paper lagi, udah terdokumentasikan dan kadang ada aplikasinya, ada websitenya. Nah, jadi di situ ketika demand-nya lagi tinggi pada saat itu, ini tingginya ketika pandemi teman-teman, seperti itu. Pada saat itu yang sempat aku alamin, rekruternya jadi spesifik gitu. Jadi mau nggak mau kita kadang belajar terkait bahasa pemrograman, frameworknya apa, terus kadang-kadang kita dipisah front end engineer, back end engineer. Nah mungkin teman-teman yang sempat tahu atau sempat cari tahu ya, gitu, ada istilah seperti itu. Jadi pada saat itu aku fokusnya untuk nyari yang sifatnya developer atau software developer aja. That's why muncullah istilah tech di depannya gitu. Tapi ketika masuk di talent acquisition, kita juga bisa handle di ranah tech atau software developer, ada juga di bagian non tech. Jadi ketika di sebuah perusahaan kadangkala bisa jadi dua teman-teman. Mungkin ini dibaginya jadi talent acquisition untuk bagian tech, talent acquisition untuk non tech. Non tech ini kadang kala kalau misalnya hiring untuk posisi HR, finance, marketing, graphic design, kreatif dan lain-lain ya. Sisanya ini nanti di tech seperti developer. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman buat penjabarannya nih. Perbedaan antara rekrutmen atau recruiter dan talent acquisition. Gitu dia. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di analisis dan planning. Nah, ini mungkin bakal sedikit teori ya, tapi pada dasarnya ini bakal diterapkan dan harus diterapkan sih ketika nanti teman-teman sudah berada atau akan berada di posisi talent acquisition itu sendiri. Aku bakal bagi jadi 4 bagian ya. Kita tuh perannya lihat market, kita lihat workforce. Workforce ini kayak tenaga kerja ya di perusahaan kita misalnya dari sudut pandang teman-teman jadi TA ya. Kita perlu lakuin internal analysis sama hiring strategisnya. Seperti itu. Pasti kepikiran ya, wah ini agak-agak mulai beda nih sesi interviewnya gimana ya gitu. Nah, jadi kita kalau teman-teman sebelum masuk ranah talent acquisition, sebelum nge-interview orang, teman-teman harus mikirin ini dulu sebenarnya. Seperti itu. Kenapa? Biar tidak terjadi, biasanya kadang dibilang mishiring sih. Mishiring ini biasanya ketika kita sudah melakukan proses seleksi dan interview, ternyata yang kita temukan di lapangan ini nggak sesuai dengan apa yang kita cari di awal. Sementara kita udah luangin waktu seminggu buat sourcing kandidat, job posting, seminggu buat interview, sampai ke user, dari sisi usernya merasa nggak seperti ini yang saya cari atau perusahaan cari. Nah, sebelum hal itu terjadi, kita mesti preventif dengan hal-hal seperti ini. Gitu. Ini nggak terlalu ribet sih sebenarnya, tapi hal-hal yang at least teman-teman itu bisa tahu ya landasannya gitu. Tujuannya buat apa? Ya seperti ini ya. Tujuannya untuk menyelaraskan nih istilahnya antara strategi perekrutan dan tujuan bisnis gitu. Jangan sampai misalnya kita contoh cari sales nih. Kita butuh cari sales 10, tapi tujuan bisnis kita itu nggak butuh 10 sebenarnya. Nah, hal-hal itu yang kita coba minimalisir. Itu dia ya, teman-teman. Nah, ini mungkin aku bakal bahas satu-satu ya. Mungkin kalau mau dicatat boleh, atau nanti decknya ini kita bakal share juga ya. Kaparan ya, boleh. Gitu. Oke. Nah, kita fokus ke sini dulu ya, teman-teman. Ke marketnya dulu nih. Best practice yang kadang-kala ada di lapangan, mungkin ini terlepas dari posisinya non-tech atau tech ya, atau cari sales atau cari developer ya. Kita harus lihat demografi kandidatnya dulu. Wah, kenapa sampai ke demografi ya, cukup 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 jauh ya seperti itu. Jadi gini, kita harus melihat perusahaan kita itu berada di mana. Gak bisa kita pungkiri, cukup banyak perusahaan atau misalnya kita kategorinya startup deh yang cukup familiar, itu berada di Pulau Jawa seperti itu. Nah, kita harus harus laras nih dengan perusahaan. Apakah kita cari kandidat ini ya udah yang ditinggalnya di Jawa aja atau dari luar boleh seperti itu. Kenapa kita mesti memikirkan itu? Satu, ketika misalnya memang demografinya dia ada di Jawa, eh, kantornya ada di Yogyakarta, dan sekarang skema pekerjaan udah harus ke kantor. Jadi kan kalau misalnya dia di Jawa, apalagi di Jogja kan jauh lebih enak buat dianya juga kan. Nah,
balik lagi, kita harus maintain experience kandidatnya. Jangan sampai kita cari mungkin teman-teman yang ada di Sulawesi misalnya, ada di Makassar gitu, buat pindah. Mungkin kandidatnya pindah iya, tapi cost yang dikeluarkan itu cukup banyak. Nah, itu kan yang mesti kita pikirkan juga sebenarnya. Seperti itu. Demografi ini kita mesti lihat dari sisi base perusahaan yang ada di mana. Kita harus align juga, tanya ke manajemen, mau kandidat atau karyawan itu yang base yang sama atau enggak. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Jadi kadang-kala ketika udah buka job posting, udah paparin posisinya gitu, bukannya di Yogyakarta. Kadang-kala memang ada pelamar dari luar kota, tapi karena mungkin di luar Jawa, jadi cukup effort juga buat kita. Kalau misalnya kita mau biayain juga ke sininya jadi effort kan, ngeluarin budget lagi, ya kita carinya screeningnya yang di sekitar Jawa itu sendiri. Nah, itu dia kadang-kala kita lihat dari sisi demografi. Seperti itu ya. Terus kedua dari skill setnya. Skill setnya ini contoh, misalnya kita cari sales ya. Aku ambil sales biar cukup familiar ya teman-teman. Cari sales. Perusahaan teman-teman saat ini bergerak di bidang kesehatan contohnya. Katakanlah kesehatan ya, gitu. Untuk cari sales yang cukup dekat dengan kita, berarti logikanya adalah cari seorang sales itu yang entah dia satu fresh graduate, memang latar belakangnya mungkin di bidang kesehatan jauh lebih dekat, misalnya kesehatan masyarakat, kan ada juga jurusan seperti itu ya untuk saat ini ya. Correct me if I'm wrong ya teman-teman, salah satunya itu. Atau misalnya kalau dia udah sempat bekerja, kita cari sales yang sempat bekerja di industri yang serupa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mencari kandidat yang skill setnya itu udah sesuai, ketika masuk dia tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dari sisi industri. Efeknya adalah, jadi dari sisi user atau manajemen ini bisa langsung fokus ke ranah hal-hal yang mesti dia kerjakan. Seperti itu. Walaupun di awal kita tetap bakal onboarding ya, atau memaparkan industri kita seperti apa. Tapi kadang-kala ini, di user yang sempat aku handle, kadang harus lihat ini sih. Contoh sempat aku di logistik, pengennya orang-orang yang di logistik, atau sempat terpapar di logistik. Kenapa? Karena point of view itu cukup berbeda seperti itu. Nah, ini dia ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi kita mesti lihat di market. Terus kondisi geografis ya teman-teman. Kurang lebih sama dengan yang di sisi demografi ini sendiri, ada erat kaitannya. Karena Medan dan area itu cukup berpengaruh ya. Apalagi untuk Indonesia yang memang kita punya dari berbagai pulau ya yang terpisah. Seperti itu. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Cara lihat dari market analisisnya di mana? Saat ini sih cukup banyak ya. Kalau misalnya teman-teman buka LinkedIn, di LinkedIn ya, di LinkedIn itu sudah cukup mutakhir, teman-teman bisa ngambil datanya. Kira-kira kalau posisi sales di daerah Jogja itu ada berapa banyak sih? Salah satu contoh ya. Jadi ini bisa teman-teman terapkan. Jadi nggak ada hitungan-hitungan yang seperti apa sih. Cukup teman-teman lihat aja dari sisi perusahaannya dulu nih. Gitu. Next, kita ke internal analisis nih, teman-teman. Nah, ketika sebuah posisi itu ingin dicari, kita harus lihat juga kapabilitasnya sama gap karyawan saat ini, seperti itu. Kenapa? Jadi biar kita membandingkan. Aku cukup paham teman-teman, contoh nih sales di sini. Mungkin posisi sales yang lagi ada di perusahaan saat ini tuh semuanya udah punya pengalaman, punya experience sebelumnya. Tapi mereka kan pasti butuh jenjang karir yang lain. Gimana kalau mereka nanti udah nggak ada di sini atau misalnya resign atau nggak lanjut kontrak misalnya. Nah, kita perlu juga buat lihat gap itu sebenarnya teman-teman. Mengapa? Jadi biasanya kadang-kala komposisi senior sama junior itu harus 60-40. Jadi ada junior yang bisa kita ajarkan seperti itu. Jadi sifatnya nanti bergantian. Karena perlu digarisbawahi ya, satu posisi setiap orang di sebuah perusahaan itu nggak bakal long term cukup lama. Karena mereka juga pasti punya jenjang karir, punya goals juga. Nah, sebelum akhirnya dia bakal berpindah, kita harus grooming dulu si junior-junior ini. That's why kita harus lihat kapabilitas yang ada sekarang sama gapnya itu sejauh apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen cari sales, nggak usah cari yang pengalaman, cari aja yang junior. Nanti senior yang ada sekarang bisa ngajarin. Seperti itu. Nah, terus kita identifikasi juga top performer. Kadangkala karyawan top performer ini yang bakal dijadiin
istilahnya buddy. Aku pernah pakai istilah buddy ini di dua tempat aku, saat ini dan sebelumnya. Buddy ini adalah orang-orang ketika nanti si sales baru ini masuk, si buddy ini bertujuan untuk menemani dia sebenarnya. Entah itu dalam masa durasi kontraknya, kalau dia PKWT atau pegawai kontrak, atau selama masa probation kalau dia PKWTT ya, atau karyawan probation nih, seperti itu. Jadi top performer ini jadi indikator sebuah timnya. Seperti itu. Harapannya nggak cuma satu aja ya, bisa beberapa. Nah, itu nanti kita siapkan nih si top performernya nih. Gitu. Karena bisa jadi si manajernya itu nggak punya cukup waktu banyak nih. Makanya ada sistemnya delegasi. Nah, dari si body ini nih. Nanti teman-teman ya ketika ada berada di posisi ini, coba sarankan body ini. Gitu. Jadi teman, partner. Biar kandidatnya ketika join juga nggak bingung gitu. Pernah ada momen aku pernah merasakan karyawan juga aku minta feedbacknya juga kadang-kala pernah datang ke kantor bingung mau ngapain. Nah itu kadang-kala kan cukup kasihan ya yang baru bergabung nih seperti itu. Takutnya nggak takutnya dia merasa terasingkan kan. Itulah fungsinya Badi. Terus saran terkait program pengembangan dan pelatihan. Sebenarnya ini timnya LND sih, di LND ya, Learning and Development, salah satu sub HR juga. Tapi dari sini sebenarnya kita bisa bantu juga sih. Kadangkala skill set yang kita punya saat ini itu masih kurang. Sementara yang di market itu butuh lebih. Nah, ini bisa jadi salah satu hal saran buat program pengembangan dan pelatihan juga gitu. Lihatnya ranahnya ke sana ya. Ini untuk dua poin yang tadi ya teman-teman. Gitu. Oke, udah terakhir. Workforce planning atau workforce ini rencana untuk karyawan atau tenaga kerja yang ada saat ini. Gitu. Jadi contoh lagi ya, sales lagi ya, bisa biar masih masuk nih ceritanya. Ketika kita cari sales itu sendiri, kita nggak hanya cari untuk saat ini, tapi kita juga harus cari untuk kedepannya. Gitu. Jadi kita predict the future gitu. Kita coba mainin asumsi kira-kira ini bakal ada atau enggak seperti itu. Karena kenapa? Kita mesti menyiapkan talent atau kandidat kedepannya. Oh ya Kak, cara identifikasi talent kedepannya gimana gitu. Nah, kadang-kala kan biasa yang apply di sebuah job posting itu banyak. Contoh yang aku lakukan sebenarnya. Ketika contoh aku cari seorang customer service, aku cuma butuh 5, tapi kandidat lain itu masih banyak. Kandidat yang lain itu aku simpen. Buat apa? Buat aku approach atau tawarin lagi ketika posisi yang saat ini sudah tertutup, itu aku cari lagi ke depannya. Seperti itu. Jadi kita udah punya cadangan kan. Terlepas dari nanti dia udah punya pekerjaan, ya udah better ya, baik ya. Kalau misalnya memang pas itu belum, ya juga jadi salah satu hal yang baik juga buat dia kan. Jadi kita sudah simpan eh, talent pool atau kandidatnya seperti itu. Nah, setelah itu kita juga harus bantu untuk menentukan deskripsi, kualifikasi, sama kompetensi. Sebenarnya ranah ini itu masuknya di OD ya, atau Organization Development gitu. OD ini yang merumuskan, tapi talent acquisition juga berperan untuk bantu lihat deskripsi sama kualifikasi. Biasanya seperti apa sih yang aku terapkan? Semisal nih, aku sedang mencari legal ya, orang legal nih, hukum. Cari legal spesialis gitu. Di tempat ini belum ada legal spesialis, baru cuma punya satu legal manager aja, tapi pengen punya tim. Tapi nggak tahu kira-kira timnya seperti apa ya. Nah, kita harus conduct marketnya lagi. Kadang-kala aku coba cari legal analysis di perusahaan lain atau perusahaan yang lagi cari di posisi yang sama seperti itu. Aku coba lihat deskripsinya, aku kumpulin 5 setidaknya, kualifikasinya apa, yang ini bakal aku jadiin bahan diskusi dengan si calon atasannya. Gitu. Jadi kita paparin aja. Nanti kita balikin lagi nih ke usernya kira-kira deskripsi pekerjaan, kualifikasi atau kompetensi apa sih yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi ini ya salah satu bagian dari workforce planning. Terakhir dari hiring strategy. Nah, setelah tadi udah cukup banyak mikir, analisis, nge-planningin juga, walaupun masih dalam tahap dasarnya aja. Selanjutnya kita masuk ke ranah strateginya nih. Apa itu? Ya udah kita mulai action nih, seorang recruiter atau talent acquisition-nya ya. Mulai dari job board, ketika udah ngumpulin yang di bagian sini, kita udah job board lagi.
posting di sosial media, kadang kita buat poster kita lempar ke WhatsApp status, IG Reels, ataupun mungkin di TikTok. Kita post juga di LinkedIn misalnya, di Indeed, Jobstreet ya, seperti itu. Udah kita lakukan proses seperti ini ya untuk di awal gitu. Nah, di sini aku tambahin juga referral, bisa jadi insight buat teman-teman. Kalau di referral ini sistem merekomendasikan seperti itu. Nah, mungkin kalau sistem merekomendasikan ini cukup banyak caranya ya. Aku punya strategi juga. Dan ini salah satu hal yang bakal aku ulas juga nih teman-teman di bootcamp selanjutnya nih. Kayak teman-teman tertarik ya, kita bakal ulas jauh lebih dalam terkait strategi di referralnya nih. Karena ini salah satu hal yang cukup menarik perhatian cepat seorang kandidat. Dan ada hitung-hitungannya juga nih buat ngelakuin hal ini. Itu dia ya. Next, terakhir, kita harus ngalokasiin pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen. Nah, jadi yang ngelakuin proses rekrutmen ini nggak cuma aku selaku talent acquisition, tapi ada perannya si user atau calon atasan untuk interview, ada peran tim HR lain juga yang berfungsi untuk misalnya mungkin mengirimkan dokumen dan lain-lain. Jadi ketika sebelum ini jalan, jadi kita harus alokasiin dulu ya, teman-teman, siapa aja yang terlibat seperti itu. Atau PSI-PSI terkait ya, person in charge-nya nih. Ya. Ini ya, teman-teman, buat hiring strategi ya. Oke, next. Cara implementasi-nya juga 40% di data utilization ya. Jadi komponen utamanya di sini teman-teman mesti cari tahu dulu. Yang aku jelasin tadi, itu teman-teman harus kumpulin datanya. Karena dengan data kita tuh bisa narik sebuah kesimpulan nantinya ya. Nah, kesimpulan ini nanti menghasilkan sesuatu ya, teman-teman. Di rumus dolar, jadi menghasilkan sesuatu deh intinya. Jadi nggak kosong-kosong amat. 40% buat cari datanya, 20% nanti kita coba kolaborasi, baik itu dari tim HR, user atau hiring managers, dan yang lain-lain. Terus 30%-nya juga ini, 30% lebih banyak ya, itu kita untuk monitor sama review juga nih, terkait hal-hal yang sudah kita lakukan, teman-teman. Itu dia. Nah, sisanya 10%, ini 10% udah sifatnya operasional ya, teman-teman, dan ini wajib dijalankan ya. Mengiklakan lowongan, proses end-to-end ini, end-to-end pasti mulai dari sesi interview, dan support di sisi onboarding. Gitu. Jangan biarkan karyawan yang baru masuk itu merasa kesepian dan bingung mau ngapain gitu. Ketika usernya belum ready, kita harus take over di sini. Kadangkala ini yang bikin orang cukup bingung gitu. Ini terlepas dari dia sudah punya bekerja atau fresh graduate ya. Peran talent acquisition harus nemenin dia sampai dia benar-benar paham, sampai dia benar-benar terdeliver masuk ke timnya gitu. Pastiin lagi ke usernya, anak ini udah ajak meeting belum, udah dikenalin sama tim yang barunya belum, gitu. Jangan sampai di sisi ini malah kita hilang. Jadi candidate experience-nya kita nggak terjaga ya, teman-teman. Gitu dia. Next. Nah, ini bagian ketiga ya, tools sebelum kita masuk ke slide terakhir nih, teman-teman. Oke, jadi kalau untuk toolsnya sendiri, di sini job posting and distribution ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kita harus lihat lagi kira-kira mana aja sih yang mesti kita pakai. Bisa itu di LinkedIn Jobs, bisa itu di Tech in Asia, bisa itu di Jobstreet, di Indeed misalnya. Jadi kita udah mulai di sini nih proses awalnya nih. Toolsnya bisa pakai ini. Ini mungkin bisa kita bilang tools pihak ketiga ya, gitu. Sosial media juga masuk seperti Instagram dan lain-lain. Next, kadang-kala teman-teman tuh ngeh juga sih dengan sistem namanya ATS. Tapi mungkin praktis yang pernah aku rasakan, tidak semua perusahaan itu bisa menggunakan ATS. Karena ATS ini cukup pricey ya. Cukup cukup pricey. Aku cukup jarang menggunakan ATS secara proper. ATS yang sempat aku gunakan ada itu di LinkedIn sebenarnya. Di LinkedIn itu salah satu sub ATS juga. ATS ini lebih ke tools sih sebenarnya. Kalau yang job posting kan lebih ke medianya. Kalau ATS-nya lebih ke tools untuk bantu kita nge-track kandidatnya melalui sistem. Nah, sesimpel itu sebenarnya penjelasannya. Tapi kadang-kala kan di sini kita belum punya, makanya kita pakai Excel ya. Kita pakai Excel atau kita pakai Google Sheet biasanya.
It's totally fine dan tidak apa-apa sebenarnya. Seperti itu. Karena ini hal tersebut mesti aku lakukan juga sebenarnya. Kan jauh lebih cepat dan lebih efisien. Cuma memang ada fungsi-fungsi rumus di Excel yang kita juga mesti pahami dan tahu. Nah, ini jadi salah satu hal yang aku bakal jelasin lagi di sesi bootcamp-nya nanti nih, di insentif bootcamp ya, teman-teman. Next, kita sourcing deh sama talent pipelining. Kita mesti nge-define aktif kandidat yang melamar ada berapa banyak sama pasif kandidat yang kira-kira kita butuh eh, kandidat tersebut untuk posisi yang cukup strategis atau cukup spesifik. Itu dia. Next, ada namanya reference check atau background checks. Singkatnya, reference check ini sebenarnya kita lebih memvalidasi apakah orang ini benar sempat bekerja di perusahaan sebelumnya dan pengen melihat track record dia dari si sudut pandang atasannya nih. Kadang-kala ini atasan atau enggak rekan kerja. Seperti itu. Ada juga yang namanya background check. Sebenarnya kalau reference check ini atas dasar, jadi kita sama-sama tahu ya antara talent acquisition sama kandidat. Itu reference check. Ada istilahnya namanya background check. Background check ini kita lakuin dari jalur belakang. Nah, ini hal yang cukup unik sih sebenarnya. Ada cara-caranya buat background check juga, tapi tetap comply dengan aturan. Nah, ini sama aku bakal jelasin lebih banyak di sesi bootcamp-nya juga. Harapannya kandidat yang masuk ini benar-benar bisa tersaring. Seperti itu. Karena nggak bisa kita pungkiri ketika orang-orang apply, ketika interview, pasti yang disebutkan adalah hal-hal yang bagus ya. Karena emang pada dasarnya ketika interview, bagaimana cara kita memasarkan diri kita sendiri, seperti itu. Dan kita sebagai talent acquisition harus aware dan paham, mereka akan menyampaikan hal-hal yang bagus, gitu. Cukup sedikit menyampaikan hal-hal yang tidak begitu bagus ya, kan takutnya nggak keterima kan. Ya, itu kita mesti aware juga tuh untuk hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, nah, terkait talent acquisition matrix, ini jadi salah satu hal yang sangat powerful, yang dimana talent acquisition gak hanya hiring aja dan cari orang, cari kandidat, pelamar yang butuh pekerjaan, tapi ada matriksnya juga gitu. Matriksnya ini bertujuan untuk capai atau ikutin goals atau bisnis perusahaannya, teman-teman. Tuh. Ini ngaruhnya jauh sampai ke bisnis itu sendiri di matriksnya. Banyak perhitungan, cukup banyak perhitungan talent acquisition atau matriksnya, tapi kira-kira mana yang cukup powerful yang bakal digunakan agar itu bisa selaras dengan tujuan bisnis. Nah, ini ya hal-hal yang mesti kita lihat ya. Oke, kita next dulu. Kayaknya ini slide terakhir. Oh, kedua terakhir. Five essential skill. Pasti ditanya apa aja sih yang dibutuhin? Harus paham ini. Pahamnya nggak mesti deep dan master ya. Pahamnya ini harus tahu landasannya seperti apa. End to end-nya mulai dari tadi ya, job posting sampai ke sesi interview. Di sini aku nggak cukup bahas banyak interview. Nanti di sesi bootcamp-nya ada. Kedua, sesi negosiasi. Negosiasi ini juga gimana caranya kita bisa attract kandidatnya biar mau bergabung dengan perusahaan kita sebenarnya. Nah, itu dia. Jadi mereka ngejual diri juga unquote ya dari sisi profesionalnya mereka, tapi kita juga bisa selling company value kita juga sebenarnya. Itu dia. Relationship namanya human research ya, interaksi dengan human ya pertama kali. Jadi ini hal yang harus teman-teman tahu gitu. Terlepas dari dirimu introvert atau extrovert, di sini kita dituntut untuk gimana caranya bisa berkomunikasi secara aktif ya dengan orang-orang, baik dari kandidat maupun usernya nih, gitu. Ada juga yang aku temuin orangnya introvert tapi kerja di HR. Kadang-kadang jadi momok ya biasanya ya. Energinya capek, ngobrol dengan banyak orang, tapi ini hal yang esensial sebenarnya. Seperti itu. Tapi ada triknya juga nih untuk cara buat ngedeketin user atau paham dengan bisnisnya itu sendiri. Data analisis nggak mesti pro sampai pakai tools kayak Looker Studio atau pakai SQL dan lain-lain. Data analis ini sesimpel teman-teman punya data yang bisa disajikan gitu. Jadi ketika teman-teman berargumen itu ada landasannya, nggak sekedar asumsi saja gitu. Bahkan teman-teman ketika interview dan catatan interviewnya teman-teman simpan itu udah bisa jadi data pendukung. Terakhir yang kadang dilupa itu product knowledge, lebih ke teman-teman kerja di perusahaan contoh logistik gitu. Tapi teman-teman nggak tahu proses bisnisnya seperti apa. Nah, ini kadang-kala juga yang miss. Harapannya ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman juga harus tahu
perusahaan ini bergerak di bidang apa, flow bisnisnya itu seperti apa. Jadi ketika teman-teman nanti ngobrol dengan kandidat itu lebih enak penyampaiannya. Teman-teman udah tahu nih bisnisnya seperti apa. Ketika teman-teman tahu bisnisnya, teman-teman bisa ngasih tahu value perusahaan itu sendiri. Jadi kandidatnya jauh lebih tertarik, gitu dia. Dan yang terakhir, nah ini ya teman-teman, sesi terakhir dari materiku, career opportunity di talent acquisition, sumbernya dari AI HR juga. Mungkin di sini ada beberapa posisi yang teman-teman mungkin agak asing, mungkin di Indonesia juga jarang, tapi dari sini sebenarnya bisa dilihat secara general dan besar ya, teman-teman. HR itu pilarnya banyak banget, dan teman-teman kalau talent acquisition di sini nih, contoh ya, misal untuk memulai. Di sini ada sisi junior, di sudut kiri atas teman-teman, di sudut kanan bawah juga ini junior. HR itu dibagi 4 pilar. Ada yang sifatnya solution architect, lebih ke yang langsung terjun di lapangan ya, atau roda penggeraknya nih. Ada juga HR yang di sisi service champion gitu. Karena kita sebagai human research, ya sumber daya manusia yang kita handle, yang kita harus service juga. Karena HR ini salah satu pilar support di sebuah perusahaan dari departemen lainnya. Seperti itu. Kadangkala yang jadi HR ini kayak HR, finance, terus misalnya kreatif, ini bisa aku sampaikan lebih ke support departemen dalam sebuah perusahaan. Kalau industri perusahaannya bukan industri finance atau industri HR ya, teman-teman ya. Ada advisor ini ranahnya lebih ke generalis kadangkala. Saat ini aku berada di sisi ini, di HR Business Partner. HR Business Partner cukup samar didengarkan, sudah sering kedengar ya, atau HR generalis lah gitu. Yang memang cakupannya jauh lebih luas, nggak hanya di sisi rekrutmen aja. Udah mulai masuk ke ranah operasional dan jadi advisor juga buat si user. Dan muncullah di ranah strategi. Strategi sini yang seperti aku sampaikan ya, misal kayak head of HR atau misalnya HR masuk ke ranah HR manager ya, udah masuk ke sana, atau misalnya kayak CPO, si HRO itu udah mulai masuk ke sana ya teman-teman. Jadi ini career opportunities yang bisa teman-teman lihat. Nggak menutup kemungkinan teman-teman startnya dari HR admin, bisa aja masuk ke talent acquisition, itu memungkinkan. Bisa juga kok nanti bisa masuk ke HR generalis, itu memungkinkan seperti itu. Selama ranahnya masih di ranah junior ini, starting karir, atau teman-teman mungkin yang udah ada di sisi manajerial, itu bisa aja naik atau misalnya move ke ranah entah di advisor atau di service champion atau mungkin di ranah solution architect ini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, pemaparan dari aku. Cukup banyak teorinya. Harapannya dari sini teman-teman bisa catat, dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga cukup menarik ya, yang jadi bahan diskusi kita. Mungkin sekian ya, Kak Farhan, buat pemaparan aku nih di malam hari ini. Aku balikin lagi nih ke MC nih. Siap, terima kasih Kak Wan. Wah, keren banget ya. Kak Wan, materi yang luar biasa gitu ya selama Hmm. 40-an menit kayak gitu. Buat teman-teman semua jangan pergi, jangan beranjak dulu karena setelah ini akan ada sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung ke Kak Wan nih, masih ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi di kesempatan malam hari ini, bisa langsung ke Menti ya. Linknya ada di kolom chat kayak gitu. Kak Wan, aku izin share screen boleh? Siap, terima kasih Kak Wan. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah belajar gitu ya dari Kak Wan gitu ya, pengenalan, introduction tentang HR talent acquisition. Jadi aku juga jadi agak tahu ya teman-teman proses, ternyata HR itu spektrumnya luas banget gitu teman-teman. Dan ada satu fungsi namanya talent acquisition yang
sekeren itu gitu ya. Ternyata nggak cuma ngerekrut aja gitu ya, lebih ke long term, kemudian ada analisis dan lain sebagainya gitu. Dan tadi sebetulnya teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang excited banget, wah kayaknya aku banget nih talent acquisition gitu. Kayaknya aku pengen deh kayak Kak Wan kayak gitu ya. Dan tadi udah di-spill sebetulnya sama Kak Wan gitu ya. Apa sih dari tadi bilang bootcamp bootcamp mulu kayak gitu. Ini kan mini bootcamp kayak gitu ya. Iya teman-teman. Jadi aku izin kasih informasi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih gitu ya untuk memperdalam gitu ya tentang HR talent acquisition, teman-teman bisa langsung join di intensif bootcampnya Expert gitu ya. Jadi batch pertamanya teman-teman. Jadi teman-teman sangat istimewa ya karena ikut di batch pertama gitu bersama dengan expert.id, dan expert.id ini adalah platform pelatihan teman-teman yang sudah memiliki izin gitu ya dari Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia. Jadi legit banget nih teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi ya yang pengen belajar gitu tentang HR talent acquisition, yuk join di intensive bootcampnya Expert. Dan siapa sih mentornya? Oh, masuk nggak kenal gitu ya sama yang habis ngomong gitu ya, fotonya di sini gitu ya, ada Kak Wan gitu ya mentornya. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi gitu ya terkait HR talent acquisition ini gitu. Kenapa sih harus belajar di Expert ya teman-teman? Ini aku izin menyampaikan gitu ya beberapa poin positif gitu ya, value proposition yang ada di Expert gitu teman-teman. Yang pertama affordable price teman-teman. Bisa dibandingin nih teman-teman ya. Dibandingkan bootcamp-bootcamp yang lain gitu ya, brand Expert nih udah mulai naik daun nih teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena kita menghadirkan bootcamp berkualitas tapi harganya itu murah banget gitu teman-teman. Harganya affordable gitu. Terus kita juga udah ada 3.500 lebih graduate students yang sudah join di bootcamp kita. Tadi juga udah tak sampein. Terus di bootcamp ini teman-teman, ini kalau mini bootcamp itu kan cuma sekitar 1,5 jam gitu ya, kayak kurang puas gitu teman-teman. Nah di intensive bootcamp ini kita akan ada 8 sesi live class gitu ya. Jadi teman-teman bukan nonton video ya teman-teman, tapi live class. Jadi teman-teman akan berada di sebuah grup Zoom kayak gitu ya, di Zoom, dan akan mengalami, mengexperience gitu ya, 8 sesi live class bersama dengan mentor langsung. Jadi akan 8 kali sesi dalam 1 bulan teman-teman kayak gitu. Jadi nanti seminggu kurang lebih sekitar 2 kali pertemuan selama 1 bulan gitu teman-teman. Terus teman-teman tentu dengan mengikuti bootcamp seperti ini gitu ya, teman-teman akan dapat professional branding gitu ya. Karena memang lagi happening ya, ikut bootcamp gitu ya. Dan salah satu cara gitu ya supaya dilirik sama recruiter biasanya juga karena kita punya professional branding yang bagus kayak gitu. Setelah itu ada psychological online assessment. Jadi ini ada value tambahan lagi gitu ya buat teman-teman yang join di kita, akan ada semacam tes psikologinya gitu ya. Kita akan dilihatkan minat bakat kita tuh di mana kayak gitu-gitu ya. Kalau kita join di bootcamp Expert ini. Terus ada e-certificate, teman-teman bisa punya sertifikat resmi dari Expert. Kemudian ada interview dan assessment training, mentoring and networking group gitu ya. Nah, ini yang menarik juga teman-teman. Di bootcamp Expert ini gitu ya, kita akan ada sesi bootnya itu berada di satu grup bersama dengan peserta yang lain dan juga satu grup bersama mentor, bersama dengan Kak Wan. Jadi kalau teman-teman ada case yang pengen langsung ditanyakan, mau didiskusikan, teman-teman langsung bisa nih sharing di grup WhatsApp tersebut bersama langsung dengan mentornya itu Kak Wan. Gitu. Terus ada lifetime access to class materials dan recording. Dan teman-teman di Expert Bootcamp ini kita menyediakan rekaman dan juga materi dari bootcampnya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya tidak bisa mengikuti sesinya gitu ya karena ada kerjaan atau karena sedang ada urusan lain, tenang aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat rekamannya karena rekamannya bisa diputar setiap saat gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman pengen belajar lagi nih gitu ya, pengen belajar, wah aku tadi kayaknya pengen mendalami lagi gitu ya sesi ketiga kayak gitu. Teman-teman bisa lihat dari video rekamannya gitu ya dan juga dari materinya. Kemudian berikutnya teman-teman ada hiring dashboard dan juga ada hands-on iCruit kayak gitu. Jadi iCruit ini sebuah platform rekrutmen dan assessment. Kalau teman-teman join di bootcamp ini, teman-teman akan mendapatkan kesempatan juga sih ngerasain gimana sih pakai ATS tadi ya, applicant tracking system gitu ya, iCruit kayak gitu. Nah itu teman-teman akan merasakan juga gitu experience menggunakannya kayak gitu. Nah teman-teman
HR Talent Acquisition Expert ini akan dimulai 11 Desember, teman-teman. Jadi kurang lebih 1 bulan ke depan. Kita akan mulai di tanggal 11 Desember, setiap hari Senin dan Kamis, dimulai setengah 8 sampai setengah 10 malam, kayak gitu. Jadi sesinya di malam hari, jadi tidak mengganggu pekerjaan maupun kuliah gitu, teman-teman. Nah, ini didesain untuk siapa sih bootcampnya gitu ya. Jadi buat HR manager nih, buat teman-teman manajer yang udah top level kayak gitu, pengen belajar, pengen update tentang talent acquisition, cocok banget gitu. Biar mengerti spektrum apa sih talent acquisition. Atau teman-teman yang pengen jadi talent acquisition spesialis gitu, yang tiba-tiba aku dapat job ini nih, aku dapat job role ini, tapi sebetulnya aku tuh nggak tahu talent acquisition spesialis itu apa gitu. Nah itu kan banyak ya case-case kayak gitu ya. Ternyata beda nih rekruter sama talent acquisition spesialis. Kalau teman-teman pengen belajar gitu ya lebih dalam tentang talent acquisition, join kayak gitu. Kemudian ada marketing and sales profesional kayak gitu. Kemudian ada entrepreneur, business owner, fresh graduate, mahasiswa. Nah, ini aku meng-highlight yang fresh graduate sama mahasiswa ya, teman-teman. Buat teman-teman yang fresh graduate mau dapat kerjaan, masih job hunter, masih job seeking gitu ya. Salah satu cara gitu ya biar kita naik skillnya kayak gitu ya, itu teman-teman bisa ikut bootcamp gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti dapat knowledge nih, knowledge dan skill baru gitu ya tentang dunia profesional. Karena biasanya di kampus sama dunia profesional itu ada gapnya, teman-teman. Jadi untung ada bootcamp, teman-teman bisa join gitu ya di bootcamp talent acquisition expert gitu. Harganya berapa sih? 399.000 aja, teman-teman. Akan dapat 8 live session gitu ya selama 1 bulan. Tapi spesial nih, nanti akan ada diskon khusus ya untuk peserta webinar malam hari ini. Nanti aku sampaikan di beberapa waktu ke depan. Kayak gitu, tunggu sebentar. Kemudian teman-teman, kemampuan apa yang akan dikuasai gitu ya. Ada hard skill, ada soft skill. Pertama, recruitment expertise, job analysis skills, sourcing proficiency, screening and selection abilities, data driven decision making kayak gitu ya. Nah, ini sebetulnya tadi udah di-spill dikit-dikit ya sama Kak Wan kayak gitu. Nah, nanti akan belajar lebih detail lagi. Kalau soft skill-nya seperti apa, teman-teman? Communication, critical thinking, adaptability, interpersonal skill, ethical decision making kayak gitu ya. Kayak interpersonal skill tadi juga disampaikan ya, ada HR tapi introvert. Nah, itu kadang-kadang juga menarik kayak gitu. Nah, tapi ada trik-triknya gitu kata Kak Wan tadi. Nah, terus selama 8 kali sesi teman-teman, kita akan belajar apa sih kayak gitu ya. Ini kurikulumnya, teman-teman bisa amati gitu ya. Siapa tahu kurikulum ini yang teman-teman cari nih gitu ya di mana-mana gitu ya. Aku pengen belajar ini tuh, aku bingung mau belajar di mana ya gitu. Ini kurikulumnya. Sesi pertama kita akan belajar Introduction to HR and Talent Acquisition. Jadi kita akan belajar dasarnya dulu ya tentang HR, spektrum besarnya, kemudian talent acquisition spesifiknya kayak gitu. Jadi kita akan mulai dari dasar. Kemudian sesi yang kedua kita akan defining talent needs and strategy. Jadi kita akan mendefinisikan, kita akan membuat definisi yang clear gitu ya terkait kebutuhan dan strategi dari talent kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada sourcing strategies dan teknik kayak gitu. Kemudian yang keempat ada screening dan selection. Nah, ini mungkin tadi udah di-speed juga sama Kak Wan ya. Gimana sih strategi buat sourcing kayak gitu ya? Lewat jalur mana aja sih kayak gitu. Buat tadi ya cari market tadi ya. Kemudian setelah itu gimana proses screeningnya, proses selectionnya. Nah, itu kan menarik banget gitu, teman-teman. Kemudian yang kelima, kita udah mulai nih ada bumbu-bumbu advance-nya ya. Advanced sourcing strategies. Gimana sih sourcing strategies yang next level itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi salah satu keuntungannya kita belajar sama praktisi itu kayak gini, teman-teman. Tanpa mengkerdilkan kuliah ya, dosen dan lain sebagainya, teman-teman. Ketika kita belajar bareng praktisi, kita jadi lebih tahu nih tentang dunia profesional kayak gitu. Kemudian yang keenam, behavioral interviewing, mohon maaf, dan assessment kayak gitu. Nah, ini juga gimana sih terkait interview, terkait assessment, itu behaviornya kayak gimana sih gitu. Itu di sesi ke-6. Kemudian yang ketujuh, selection strategies dan decision science. Nah, ini teman-teman, ini udah penting nih ya. Gimana sih cara menseleksi, gimana sih cara memutuskan, tapi nggak cuma berdasarkan gut atau feeling kayak gitu ya. Tapi udah berdasarkan sains gitu ya. Nanti ada analisisnya, ada hitung-hitungannya kalau bahasanya Kak Wan tadi ya, kayak gitu. Dan yang ke-8 ada matrix driven talent acquisition. Lengkap banget, teman-teman. 8 sesi, 399.000, tapi ada diskon buat peserta webinar malam hari ini. Tunggu sebentar gitu ya. Terus
Buat teman-teman yang masih ketinggalan gitu ya, baca kurikulum bisa dibaca sambil aku jelasin terkait benefit intensive bootcamp HR talent acquisition. Pertama, mengembangkan pengetahuan HR dan talent acquisition yang komprehensif. Tentu ya. Kemudian yang kedua, menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi. Kemudian meminimalisir bias dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dan terakhir, mengimplementasikan proses perekrutan berbasis data. Jadi teman-teman tadi juga udah disampaikan sama Kak Awan ya, talent acquisition itu proses. Bahkan ada istilah yang menurutku keren banget gitu ya. CE gitu, candidate experience. Nah, kita mungkin akan belajar itu gitu ya, proses-prosesnya tadi gitu teman-teman. Nah, ini ada juga final project-nya teman-teman, membuat dashboard report proses talent acquisition. Jadi setiap pertemuan peserta akan menggunakan worksheet sebagai tools untuk praktikum. Di akhir pertemuan peserta akan membuat dashboard report yang berisi matriks penilaian proses talent acquisition. Nah, teman-teman, karena batch ini baru batch pertama teman-teman gitu ya, aku pengen jelasin nih kalau di expert ini udah ada 3.797 peserta expert gitu ya, alumni bootcamp expert gitu ya, sampai November 2023 dan jumlahnya terus menaik gitu ya, karena ini juga udah masuk ke batch yang Desember ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar HR spesifiknya talent acquisition, yuk join bareng bootcampnya expert bersama Kak Atwan Sopiar gitu ya. Temukan talent yang tepat dengan proses perekrutan yang efektif dan dashboard interaktif. Oh, kacau banget sih ini, keren kayak gitu. Nah, ini aku sebut tadi teman-teman ya. Ada diskon khusus peserta webinar malam hari ini kayak gitu. Jadi teman-teman, untuk 8 peserta webinar tercepat, sekali lagi mohon maaf teman-teman, memang biasanya sedikit war ya teman-teman, karena diskonnya terbatas, kayak gitu ya, hanya 8 peserta webinar tercepat malam hari ini akan mendapatkan diskon 100.000 gitu teman-teman. Jadi dari yang harganya 399.000 dapat diskon 100.000, jadi harganya 299.000 aja. Gitu ya teman-teman, 299.000 aja teman-teman dapat 1 bulan sesi intensif bootcamp tentang HR talent acquisition, 8 sesi bersama Kak Wan kayak gitu. Caranya gimana untuk ngeklaim diskonnya? Langsung chat HRTA atau HRTA kayak gitu ya, ke CRM expert Kak Fatiha atau admin WA group gitu ya, di 0812280161 kayak gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, buat teman-teman yang pengen dapat diskon, ingat kita nih platform yang sudah bekerja sama gitu ya, mendapat lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi legit banget teman-teman. Yuk, kalau mau bareng belajar, menumbuhkan skill bareng expert, yuk bareng-bareng ada diskon khusus 100.000 untuk 8 peserta webinar malam hari ini. Oke, mungkin itu aja informasi dari aku. Langsung gitu ya kita masuk ke sesi Q&A. Halo Kak Kak Atwan. Siap Kak untuk Oke, sesi berikutnya. oke, ini yang ditunggu-tunggu nih, Kak Farhan. Siap. Oke. Wah, ternyata banyak ya Kak yang tanya nih di Menti nih. Oh, lumayan ya Kak. Oke. Ini aku yang milih atau Kak Wan yang pilih? Boleh, Kak Farhan boleh milih, boleh. Kita harus menghormati yang tanya pertama kali biasanya gitu Kak. Biasa paling ujung biasanya nih. Ya, kalau ngejeng kiri ya Kak, izin Oh, ya Kak. oke. Oke, sebagai FG, fresh graduate dengan zero experience, Kak, lebih baik mulai sebagai intern di headhunter atau perusahaan industri tertentu ya, Kak? Menarik nih, berarti karir nih, bicara karir. Karir ya. Oke, baik. Menarik pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaannya mungkin ini lebih baik mulai sebagai intern. Berarti kita garis bawahi internnya ya, teman-teman. Nah, kalau dari aku bukan di headhunternya atau bukan di perusahaannya, di tempat mana teman-teman sudah ditawari pekerjaan, sudah mendapat offer seperti itu. Karena kadangkala kita mungkin pengennya di headhunter, tapi kita nggak bisa terlalu idealis harus di sana, teman-teman, gitu. Opportunity itu cukup banyak, tapi kita untuk di awal karir jangan terlalu picky untuk memilih pengennya di sini, pengennya di sana, seperti itu. Karena kan kolam itu cukup luas untuk teman-teman arungi ya. Mana yang teman-teman bisa raih duluan nih pulaunya,
start lah dari situ. Karena teman-teman nggak bakal bisa ngebandingin baiknya di headhunter atau di perusahaan industri lainnya kalau teman-teman nggak masuk dulu seperti itu. Gitu dia ya. Jadi baiknya yang mana? Baiknya di mana tawaran pertama datang berarti itu adalah jalan yang tepat untuk teman-teman mulai dulu nih. Seperti itu ya. Gitu dia, Kak Farhan. Oke, wah itu tadi menurutku jawabannya on point banget ya menurutku ya. Mm, Jadi memang sesuai dengan realita, mm, realistis juga gitu ya. mm. Ya jawabannya sesingkat mana kita pilihan mana yang menjadi eh, kita masuk ke dalamnya ya Kak, kayak Ya, gitu ya. benar. Kayak gitu. Jadi eh, mulai dari situ kemudian kita mungkin bisa tahu Mm, eh, ini tuh cocok sama kita apa enggak sih enggak. kayak gitu. Benar banget Kak Farhan. Kadang-kadang belum tentu nih kita udah masuk sesuai dengan tujuan kita, ternyata kita nggak cocok bisa aja kayak Bisa gitu. aja. Jadi start dari yang nerima kita gitu ya tadi Kak, Ya, atau kawan gitu. Siap, masuk ke pertanyaan berikutnya Kak. Mungkin Kak Wan sekaligus baca-baca langsung ya. Nanti kalau oke, misalnya boleh. ada pertanyaan yang tidak sempat aku bacain tapi tuh Kak Wan pengen nih kayak gitu. Mm, Nah, ini Oke. ada switch career nih Kak. Oke. Gimana PSV Kardon terkait orang-orang yang switch karir ya? Kalau project relate. Oke nih. Makanya pertanyaan sama kayak aku juga ya. Ini aku nggak tahu yang ditanya siapa. Teman-teman, aku basicnya adalah seorang accounting. Aku seorang accounting, mungkin sedikit cerita juga ya Kak Farhan ya, kenapa sampai akhirnya basicnya accounting udah 4 tahunan udah di HR nih kan, gitu. Karena kadang-kadang kalau ditanyain aku juga cukup bingung, jawabnya accounting ntar dibilangnya gimana gitu kan. Tapi mungkin pertanyaan awalnya mungkin seperti aku sampaikan di awal nih Kak Farhan. Pada saat itu aku hanya mencari opportunity pekerjaan ketika lagi skripsi, itu pengen coba kerja juga nih, ada opportunity apa sih yang ada dan aku bisa masuk sebenarnya. Pada saat itu muncullah di perusahaan pertama aku buka opportunity recruitment intern, jurusannya pada saat itu terbuka untuk semua jurusan. Jadi apply buat all major nih Kak Farhan. Udah aku apply gitu. Karena emang niatnya pengen coba kerja kantoran sih. Sesimpel itu sebenarnya. Pengen coba rasain kan. Karena nggak ada pandangan sama sekali pada saat itu. Dan memang ada opportunity-nya adanya itu. Dari berbagai opportunity yang aku coba juga. Jadi nggak cuman di ini. Pernah coba di digital marketing juga iya. Di ranah accounting juga iya sebenarnya. Tapi yang diterima di awal tuh yang itu. Nah aku percaya itu menjadi salah satu jalan nih. Pada saat itu intern aja 3 bulan. Setelah itu nggak kepikiran juga buat lanjut nih Kak Farhan. Udah habis itu mau selesai skripsi aja kan. Ditawarin lah buat kontrak. Nah dari situlah sampai akhirnya ke sini nih Kak Farhan. Nah nyambung dengan pertanyaan ini. Switch karir kadangkala memang jadi pembahasan yang kompleks juga sih ya untuk di kalangan beberapa orang-orang di luar ya. Udah kuliah ini, jurusannya ini seperti itu. Tapi yang aku tanamkan ke diriku bisa mungkin buat teman-teman juga ketika belajar ataupun kuliah itu menjadi gerbang awal untuk teman-teman mematangkan diri dulu nih secara interpersonal ya seperti itu. Karena menurutku belajar itu nggak harus cuman satu gitu. Ada kalanya mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin di biological, mungkin teman-teman nanti kerja di HR untuk di perusahaan bioteknologi, nggak ada yang tahu kan, seperti itu. Aku juga di HR, aku terpapar dengan belajar PPH 21, itu ada di materi akuntansi sebenarnya, seperti itu ya. Jadi spektrum HR itu cukup diverse dan general teman-teman sebenarnya, bisa masuk di ranah seperti itu. Atau misalnya kayak ya aku sekarang di HR dulu biologi, siapa tahu ada opportunity mungkin di biotech company kan aku bisa masuk. Dari sisi HR aku sudah paham, company juga karena dekat dengan aku paham nih dari sisi company value, product knowledge-nya nih gitu. Jadi switch career menurutku tidak salah kalau toh pun teman-teman udah terlanjur di bidang yang bukan manajemen atau psikologi atau PIO ya, kalau udah mulai konsentrasi tidak apa-apa seperti itu. Selagi teman-teman memang mau belajar ya gitu. Belajarnya di mana? Memang teman-teman juga harus ada usahanya nih. Entah mungkin ya poin bagusnya teman-teman udah ikut nih di mini bootcamp-nya, atau misalnya pengen coba deep dive lagi bisa ke bootcamp-nya juga, nanti salah satunya mungkin di expert ya Kak Farhan. Kurang lebih seperti itu ya jawaban aku. Menarik nih pertanyaannya. Thank you buat yang nanya nih. Siap Kak Wan. Wah, tadi ya. Sekali lagi kadang-kadang switch karir nih jadi fenomena yang menarik juga ya. Kayak Benar. gitu.
Jadi memang banyak juga yang mengalami itu gitu, jurusan yang nggak relate sama pekerjaan impian kayak gitu. Terus pengen switch karir dan lain sebagainya gitu teman-teman. Aku ada data, tapi pernah baca data sedikit ya teman-teman. Sekitar 70-80% orang itu di Indonesia ya, itu salah jurusan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa bingung dan kayak pengen nih switch karir, nyobain karir, ya mungkin salah satu shortnya ya ikut mini bootcamp webinar-webinar seperti ini untuk cari sneak peek-nya dulu, tahu ini apa sih sebetulnya kayak gitu. Apalagi buat teman-teman yang pengen switch karir beneran, udah memutuskan mantap gitu ya, pengen SKR talent acquisition, bisa coba belajar di Expert. Belajar bisa dimanapun teman-teman, tapi salah satu keunggulan belajar di bootcamp itu pertama dengan praktisi tentu gitu ya, karena udah ada tips and trick-nya gitu ya. Terus yang kedua, pembelajaran itu udah terstruktur, kita udah ada kurikulumnya kayak gitu. Beda sama kalau kita belajar otodidak ya, itu yang kadang-kadang kalau kita bingung sendiri ya cuma di YouTube gitu ya, bingung sendiri gimana nih solusinya. Tapi kalau lewat bootcamp kita tuh bisa belajar secara terstruktur kayak gitu. Tambahan gitu deh dari Kak Wan ya, aku juga teknik industri tapi terus sekarang di digital marketing kayak gitu teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Ini ada Kak Margareta nih. Terus yang berikutnya ya, pertanyaan yang menggunakan rules dengan benar nih. Jadi tulis nama, terus underscore pertanyaan. Ini tapi Kak Margareta tanyanya cukup banyak nih. Kita Oke. bacain satu-satu terus kita rangkum ya, Mas. Ya, oke. Kita bisa Margareta, baca indikator dulu. apa saja yang diconsider buat menentukan tools yang dipakai talent Dan acquisition. acquisition? Yang pertama. Oke, Terus yang baik. kedua, menurut Kak Wan, strategi untuk self hiring itu gimana? Efektifkah dan kira-kira bagaimana pandangan dari sisi perusahaan, dari sisi kandidat? Kayak gitu. Oke. Terus yang terakhir ada satu lagi nih Kak Margaret. Gak apa-apa ya Kak, kita Gak rap. apa-apa. Kita rangkum ya. Banyak banget sih, tapi ya udah, gak apa-apa. 3 pertanyaan aja. Tuh. Misalkan komunitas yang hiring jadi untuk tools dan strategi yang dipakai masih terbatas atau sedikit. Dan durasi hiringnya udah ngaret, tapi posisi belum terpenuhi. Apa solusi dari talent acquisition? Oke, kebayang. Oke, mungkin yang pertama langsung ya kapan yang pertama terkait tools apa ya yang bisa dipakai. Aku pisahin dua media. Mungkin kita sebutnya media buat teman-teman mengiklankan job postingnya. Itu bisa pilih aja. Kalau udah ada budget dari perusahaan ya udah coba cari job posting yang sesuai dengan budget. Kalau misalnya nggak ada pakai social media platform, di LinkedIn juga itu cukup powerful, gratis, bahkan mungkin yang di postingan berandanya ya. Nah, itu bisa jadi salah satu hal. Makanya di sini turns into budget nih. Nah, masalah budget ini pasti kan ranahnya cukup strategis nih. Nah, itu teman-teman harus aware juga nih, teman-teman. Itu ya terkait tools. Terus pertanyaan kedua, menurut Kak Wan, strategi untuk selalu hiring itu gimana? Kira-kira pandangan dari sisi perusahaan atau kandidat seperti apa? Mungkin ini aku bisa narik kesimpulan ya, Margareta ya, correct me if I'm wrong nih, mungkin chat nggak apa-apa atau nanti bisa dikontak juga. Perusahaan yang selalu hiring bisa aku pastiin adalah perusahaan yang memang secara posisinya itu uh, massive recruitment atau rekrutmennya itu banyak dan memang repetitif dan sering berubah. Rekrutmen yang banyak seperti apa? Itu bisa aku sampaikan salah satunya sales. Salah satunya juga mungkin sekarang developer teman-teman kalau tahu karena saat ini demand-nya itu cukup tinggi dan supply-nya itu banyak sebenarnya. Dan rata-rata untuk yang selalu hiring bisa aku pastikan dari pengalamanku sebelumnya itu memang yang entry level sebenarnya. Yang perputarannya itu cepat turnover-nya seperti itu. Tapi kadang-kadang turnover ini itu nggak berarti buruk ya. Berarti memang untuk job tertentu pergerakannya cepat dan memang harus di replace dan kadang-kala itu bukan posisi strategis lebih ke operasional dan itu mungkin akan wajar ya untuk di industri tertentu dan di posisi tertentu contoh misalnya kayak di logistik yang di warehouse aku seperti ini driver misalnya atau misalnya packer kurir itu kan simpelnya entry level dan kadang-kadang berubah ya kadang-kadang nggak selamanya seperti aku jelasin tadi nggak selamanya orang tersebut mau di posisi itu ya kan pengen kembali karir juga. Nah ketika kosong ya cari lagi dan putarnya cepat gitu. Dan yang terakhir tadi komunitas ya yang akhirnya jadi untuk tool strategi bisa. Oke, komunitas berarti ini mulai spesifik karena job positionnya nih gitu. Nah teman-teman mesti lihat juga job posisi yang lagi dicari kira-kira selain media tools yang bisa kita pakai kita lihatnya siapa lagi nih di breakdown lagi posisi ini fresh graduate
open to all major atau udah mulai nanya ke spesifik tertentu nih. Nah, ini mesti dipisah ya, Margareta. Dan memang nggak bisa kita pungkiri ketika, makanya sebelum mulai job posting, planningnya dulu harus matang. Karena ketika nggak matang di awal, ya efeknya bisa ke sini nih. Udah ngaret ya, tapi posisinya belum terpenuhi. Karena teman-teman belum ngedefine secara utuh yang dibutuhin seperti apa, market ready atau enggak nih talentnya. Itu dia ya, Margareta. Kurang lebih seperti itu cover-an buat 3 rangkumannya nih. Wah, Kak Margarita nih pertanyaannya banyak banget. Tadi sekali lagi teman-teman mohon maaf kalau misalnya belum terjawab ya gitu ya. Tadi Kak Wan juga udah menjelaskan dengan baik banget gitu ya. Udah masuk teknis ke talent acquisition banget gitu ya. Jadi buat Kak Margarita nih, kalau mau belajar lebih dalam lagi bareng sama Kak Wan, kayaknya nggak salah deh kalau misalnya join di bootcampnya expert kayak Hmm. gitu. Sekali lagi kalau misalnya cocok nih Kak Margarita gitu ya sama cara belajarnya gitu ya, diskusinya, sharingnya, langsung gitu ya join bootcamp bareng sama expert. Gitu pula dengan teman-teman yang lain ya. Aku belum tahu nih apakah slot diskonnya udah habis atau belum. Yang penting buat teman-teman yang minat jangan lupa ya buat chat ke CRM expert, ketik HR strip TA kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Kak Wan. Ini aku rangkum aja ya, karena Hmm. pertanyaannya kurang lebih hampir sama yang belum kebaca terkait switch karir, masih switch karir, switch karir, switch karir kayak gitu. Oke. Jadi tips dari Kak Wan nih, Hmm. kalau ada orang yang pengen switch karir ke talent acquisition, ke Hmm. tech recruiter, itu tipsnya kayak gimana Kak? Kayak gitu. Oke, baik tipsnya ya. Berarti di sini switch career mungkin kita garis bawahi, mungkin teman-teman sudah berada di sebuah posisi kali ya coverannya, jadi bukan satu hal yang baru. Karena kalau misalnya baru mau terjun di ranah talent acquisition, itu tadi ada sempat pertanyaan juga, mungkin cukup mirip ya, Kak Farhan. Enggak mesti langsung di recruiter kok, enggak mesti langsung di talent acquisition kok. Start dari HR support, HR admin, itu enggak apa-apa gitu. Karena kan udah jadi wadah HR kan. Tadi sempat aku sampaikan pilar-pilarnya cukup banyak teman-teman buat kesana kemari. Nanti lihat sembari lihat opportunity gitu. Dan pekerjaan juga nggak mesti langsung full time. Dari intern pun juga tidak apa-apa. Ketika nggak ada opportunity intern belum buka atau belum sesuai, udah ikut bootcamp gitu. Buat belajar dulu, buat portofolionya ada seperti itu. Tapi ketika teman-teman sudah berada di sebuah posisi yang beda, maksudnya di luar ranah HR ya, salah satu contohnya, dan pengen coba switch-nya gimana, eh, harus pertimbangkan secara matang dulu teman-teman. Dilihat dari satu, teman-teman di posisi yang sama saat ini itu udah berapa lama kerjanya, dan ketika pindah, perlu diperhatikan, teman-teman akan mulai lagi dari nol, seperti itu. Apakah teman-teman siap dengan perpindahan seperti itu? Karena pasti yang consideration-nya, resikonya itu ada. Jadi kita harus lihat ke depan juga nih, jangan serta-merta karena pengen aja, gitu, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya jangan sampai teman-teman resign terus pengen cari belum punya kerjaan di HR misalnya, kan sayang ya. Jadi caranya adalah dengan teman-teman sembari kerja ikut bootcamp. Emang itu salah satu cara sebenarnya. Karena kenapa? Mungkin dulu cukup sulit ya Kak Farhan ya, buat kita belajar di luar ranah kita sebenarnya. Kalau sekarang kan di era digital itu sudah sangat terfasilitasi. Dan memang aku sangat encourage teman-teman sesimpel ikut mini bootcamp dulu buat ningkatin awareness-nya. Ketika teman-teman tahu dan udah merasa kayaknya oke nih buat coba, ya udah coba ikut pelan-pelan bootcamp-nya. Sembari kerja ikut bootcamp, sembari cari opportunity yang ada. Ketika mungkin teman-teman udah dapat dan diterima, ya udah proses peralihan deh di situ. Seperti itu ya kurang lebih ya, Kak Farhan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Wan kayak gitu ya. Jadi menurutku sangat bijak apa yang disampaikan Kak Wan. Pertama kalau kita pengen switch kayak gitu ya, tentu kita harus mengukur diri kita dulu. Kita harus pertimbangkan masa-masa gitu ya teman-teman. Jangan kemudian terlalu gegabah gitu ya. Dan salah satu caranya gitu ya, salah satu jalurnya biar kita tahu apakah benar gitu ya, apakah memang sesuai gitu ya sama apa yang kita pengen gitu ya. Teman-teman bisa cari dulu di berbagai channel informasi. Nah, salah satunya bootcamp tadi teman-teman kayak gitu. Jadi teman tadi benar banget yang disampaikan Kak Wan. Eh, di era yang sekarang memang bootcamp jadi salah satu shortcut kayak gitu. Jalan pintas gitu ya buat belajar hal baru, cross jurusan, cross bidang ilmu itu sangat memungkinkan banget kayak gitu teman-teman karena adanya bootcamp. Jadi kita bisa dapat akselerasi langsung belajar dari praktisinya, langsung belajar dari orang-orang yang benar-benar menghadapi
real case kayak gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa terakselerasi belajarnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Wah, sudah banyak banget gitu ya teman-teman yang kita pelajari dari Kak Wan. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang belum terbacakan pertanyaannya satu-satu. Kalau misalnya ada yang pengen diskusi sama Kak Wan, bisa langsung join di Bootcamp Expert atau bisa berjejaring langsung dengan Kak Wan. Kayak gitu. Boleh ya Kak Wan? Berjejaring sama Kak Wan langsung ke LinkedIn gitu? Boleh di LinkedIn nanti yang udah connect ntar cross accept nanya boleh ya gitu. Kan kalau komprehensifnya nanti bootcamp diulas jauh lebih dalam ya teman-teman. Saling berkoneksi juga ya dan Kak Farhan juga tadi udah yang lain-lain juga Ya, boleh ya. betul Kak. Di LinkedIn boleh nih kita saling berkoneksi nih Kak Farhan dan yang lain-lain. Siap Kak Wan kayak gitu. Oke. Eh sekaligus teman-teman, karena kita udah masuk ke terakhir gitu ya teman-teman. Eh buat teman-teman yang bisa on cam gitu ya, karena kita akan foto bersama mengabadikan momen kita ngobrol bareng Kak Wan, sharing bareng Kak Wan gitu ya, materinya skena banget gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sebagai apresiasi buat Kak Wan, yuk kita tulis di kolom chat kayak gitu ya, emoji buat Kak Wan atau terima kasih atau skor juga boleh, skor dari mini bootcamp malam hari ini berapa untuk Kak Wan. Yuk kita tulis di kolom chat teman-teman, bentuk apresiasi untuk Kak Wan kayak gitu. Kita tunggu teman-teman. Terima kasih banyak Kak Wan, terima kasih Kak Salsa. Terus terima kasih banyak Kak Atwan, terima kasih Kak Wan dan tim expert. Oke, ada yang nulis trompet 10/10. Infinity, thank you Kak Atwan. Senyumnya Kak Wan mirip Jake and Hyper. Aduh, Aduh. umat K-pop, selamat datang umat K-pop. Kayak gitu ya. Good luck Kak. Wah, mantap banget ya. Ini teman-teman semua, aku izin sekali lagi ya buat teman-teman yang pengen nih belajar bareng expert kayak gitu ya. Ada masih ada gitu ya teman-teman diskonnya gitu ya untuk 8 peserta webinar tercepat. Sekali lagi kalau teman-teman yang mau coba war, sekali lagi aku mohon maaf nggak tahu apakah diskonnya sudah habis atau belum, bisa langsung chat HR-TA ke Kak Fatihah di nomor ini 081228780161 kayak gitu teman-teman. Oke, presensi jangan lupa buat teman-teman yang belum presensi bisa di screenshot dulu gitu ya. Sambil teman-teman on cam, bisa di screenshot. Kemudian udah ya teman-teman. Mungkin itu. Jadi buat teman-teman yang mau join belajar bareng expert, mari bareng-bareng gitu ya kita belajar. Sekali lagi belajar bisa dimanapun teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen belajar bareng expert, cocok bareng expert kayak gitu ya, pengen nyoba tahu tentang talent acquisition atau pengen memperdalam skillnya terkait talent acquisition atau yang pengen tahu lebih dalam tentang talent acquisition, yuk join di Intensive Bootcamp HR Talent Acquisition bareng expert, platform yang sudah berlisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oke. Itu aja dari aku teman-teman. Kita mulai on cam ya teman-teman. Wah, terima kasih yang sudah on cam. Ada Kak Rio Alfandi, ada Kak Fazira Husna, ada Kak Rido, Nurul Ihsan, ada Kak Mega, ada Kak Rohman, ada Kak Nur Hayati, ada Kak Win Hairil. Terima kasih yang sudah on cam. Yuk, bisa dibantu rekan-rekan dari tim expert untuk foto bersamanya. Siap. Foto sama Enhypen tadi ya, Jake Enhypen katanya gitu. Kapan lagi gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Semakin banyak yang on cam. Terima kasih Kak Sari, Kak Adelia Dian. Yuk, kita pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, karena kita nggak tahu kita di bagian mana ya teman-teman. Jadi kita pose terus. Kak Nisa udah diambil screenshotnya? Udah ya? Aman. Siap. Oke, masuk slide 2 teman-teman. Slide 2 ada yang on cam kah? Oke. Slide 2. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Sekali lagi peserta malam hari ini luar biasa banget. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua udah menjadi peserta yang sangat-sangat keren gitu ya, sangat respectful. Sekali lagi kita mendoakan expert gitu ya, semoga teman-teman semua selalu sehat gitu ya, teman-teman semua selalu berkembang. Juga buat teman-teman, buat Kak
Wan ya, terima kasih banyak atas materi kalau bahasa anak zaman sekarang tuh Wagyu alimanya gitu ya. Agak Daging lima gitu. semua kayak gitu ya. Oke, Marble oke. semua, marblingnya luar biasa kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kalau yang mau join bareng expert, mau belajar bareng expert, yuk kita menjadi expert bersama expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih.